Asking for and giving service. Meminta dan memberikan bantuan berupa jasa. Chapter 1. This is the first chapter of this semester for the 12th grade. Ini adalah materi pertama untuk kelas 12. Tujuan pembelajaran. The purpose of the lesson is to identify ungkapan-ungkapan menawarkan jasa, untuk mengidentifikasi ungkapan penawaran jasa. Dan juga sehingga kalian bisa mengidentifikasi informasi, mencontohkan unsur kebahasaannya seperti apa, dan juga menyusun teks lisan dan tulis, dan lalu kalian bisa mengkomunikasikannya secara langsung tentang bagaimana menawarkan jasa dan juga tentunya merespon. Next, here is the case. Ada sebuah kasus. Kinan works in a hospital at Bandung. A stranger is approaching his desk, bringing a receipt. He looks confused. Kinan itu bekerja di sebuah rumah sakit di Bandung. Lalu ada seorang asing yang mendekati mejanya sambil bawa receipt atau resep ataupun bon atau apapun itu. Dan dia terlihat kebingungan. He looks confused. If you are Kinan, what will you do or what will you say? Kalau kamu adalah Kinan, apa yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu katakan kepada orang asing itu? Nah, sebaliknya, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang asing itu? What will the stranger probably say? Bisa dibayangkan situasinya? Situasinya mungkin ya sesuai judul tadi. Di sini Kinan bisa menawarkan bantuan jasa, ataupun a stranger ini bisa meminta bantuan Kinan untuk menolong dia, dan mereka bisa saling merespon. Nah, kira-kira gimana sih interaksi Kinan dan stranger ini? Gimana ngomongnya in English? Because he is a stranger, ya mungkin bule, dan Kinan harus menjawabnya dalam bahasa Inggris. Sebelum lebih jauh, dibayangkan dulu bahwa kalau meminta atau menawarkan jasa dan menerimanya atau menolaknya itu alurnya seperti ini. Ketika kita offering service, itu adalah ketika kamu menanyakan kepada seseorang apakah mereka butuh bantuan kamu atau tidak. Offering service, menawarkan. Berarti kamu menawarkan dia bantuan dari kamu. Nah, asking service, when you ask someone for their service to help you. Their service itu berarti kamu meminta bantuan mereka. Asking, meminta bantuan. Nah, baik offering ataupun asking, dua-duanya akan ada accepting atau refusing. When you respond someone's offer or someone's permission, itu dikatakan accepting or refusing. Jadi ketika kita menawarkan, kita bisa ditolak, bisa diterima. Ataupun ketika kita meminta bantuan, kita bisa ditolak, kita bisa diterima. Seperti itu strukturnya. And next, nah ini tadi struktur teksnya, cara menjawab dan merespon. Sekarang ada struktur sentence-nya. Jadi biasanya ketika kita menawarkan, ini gua ambil contoh offering, menawarkan sesuatu biasanya diawali dengan modal. Itu seperti would, could, shall, may, atau juga can, will, gitu. Tapi kalau meminta atau menawarkan biasanya harus lebih sopan. Jadi yang dipakai would and could. Contohnya ini ada, would you take me home tonight? Modal subject, verb, object. Subjeknya you, verbnya take, objeknya me. Home tonight itu komplement atau keterangan kalau di bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada, could I have a cup of tea with cookies? Ini dia berarti meminta ya, meminta sesuatu. And shall we pick up your mom in the airport? Ini menawarkan bantuan untuk menjemput ibunya. May I help you? Menawarkan bantuan. Ini adalah contohnya. Ciri-cirinya adalah berarti menggunakan modals. Express them in bahasa Indonesia. Bareng-bareng ya. Ini adalah contoh-contoh kalimat offering service. Can I help you? Do you need any help? Atau do you need a help? What can I do for you?
Is there anything I can do to help you? Would you like me to send the package? Do you want me to set up the meeting room? Let me clean the whiteboard. I will tell Mr. Reeves to give you the second chance. Ini adalah semuanya menawarkan bantuan, menawarkan sesuatu, dan juga menawarkan pertolongan. Nah, express them in bahasa Indonesia. On your own. Cari padanannya. Oke, next, asking service. Ini meminta bantuan berarti ya, meminta jasa. Can you help me, please? Do you mind to help me, please? Can you do something for me, please? Would you like to send the package for me, please? Can you set up the meeting room, please? Can you tell Mr. Reeves to call me later, please? Nah, satu kesamaan dari semua asking adalah ada kata-kata please. Ketika kita meminta bantuan seseorang, jangan lupa gunakan kata-kata please atau tolong. Oke, bayangkan jika kata please ini tidak ada. Can you help me? Do you mind to help me? Can you do something for me? Would you like to send the package for me? Can you set up the meeting room? Can you tell Mr. Reeves to call me later? Itu terdengar sangat arogan. Kalian yang butuh bantuan tapi kalian tidak mengucapkan kata tolong atau please, itu tidak boleh. Jangan sekali-kali meminta bantuan tanpa menggunakan kata please or tolong in bahasa Indonesia. Diingat ya. Oke, next. Nah, here's how you respond. Whether you're accepting or refusing. Ini adalah bagaimana kalian merespon, entah itu menerima atau menolak. Yang sebelah kiri ini menerima, yang sebelah kanan menolak. Oke, yang paling simple aja. Menerima, yes, sure. Refusing, no, thank you. Accepting dulu ya. Thank you for your service. Ini seperti kita udah tolong. Thank you for your service. That would be nice. Misalnya kita ditawari sesuatu dan kita mau, oke, that would be nice. Terus ditawari misalnya akan memberikan bantuan seseorang. Oh yes, please, if you don't mind. Oh, kalau tidak merepotkan atau tidak keberatan. Don't mind itu tidak keberatan ya. Yes, I'd love to. Oh ya, boleh deh gitu. Saya dengan senang hati menerimanya. Dan terakhir ada that's very kind of you. Oh, terima kasih. Misalnya ini pakai thank you ya. Oh, thank you. That's very kind of you. Kamu baik sekali. Gitu. Lalu yang refusing service, no thank you. Itu udah yang paling simple dan paling singkat. Terus ada thank you for your offer. I'm okay. Ini menolak. Makasih udah ditawarin tapi saya oke. Saya nggak apa-apa. Please don't bother. Aduh, udah nggak apa-apa. Don't bother itu jangan repot-repot gitu ya. Aduh, udah nggak apa-apa gitu. Jangan repot-repot. Lalu, no, thank you for asking. Oh, enggak, makasih udah menawarkan atau makasih udah nanya. Gitu. Jadi, walaupun tidak membantu tapi baru menanyakan aja saja sudah dihargai. Thank you, no need to worry. Oh, terima kasih, udah nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Dan terakhir, no, I don't want to disturb. Oh, nggak usah, nggak apa-apa, saya tidak mau mengganggu. Disturb itu mengganggu ya. Ini adalah hanya beberapa contoh. Nah ini contoh ketika digunakan dalam dialog. Ketika kita offering dulu ya, offering. Is there anything I can do to help you? Ketika kita akan menerima, jawab, yes please, that's very kind of you. Dia mau menolong, oke, makasih. Kamu baik sekali. Tapi ketika ingin menolak, ya tolak saja. Oh no, I'm fine. Nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Thank you for asking. Makasih udah nanya. Makasih udah perhatian. Gitu. Lalu yang asking service, can you bring me a fork please? Ini misalnya konteksnya lagi di restoran. Pelayan, misalnya kita garpunya jatuh, lalu minta yang baru. Can you bring me a fork please? Mungkin pelayannya akan menjawab, yes sure. Atau misalnya dia lagi sibuk, I'm sorry, I can't do that. Itu menolak. Ini bagaimana kamu menyatukan kata-kata yang sudah tadi dibacakan. Oke, lebih jelasnya, let's take a look on the dialogue. Di sini ada counter attendant dan customer. Counter attendant itu jadi kayak pegawai di pesawat ya.
atau di bandara. Good morning, can I have your ticket please? Tolong perhatikan ini yang di highlight kuning. Can I have your ticket please? Ini adalah asking. Of course, accepting, gitu ya. Here you are, madam. Do you have any luggage? Yes, one suitcase, but I need another. What should I do? Nah, dia nanya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Oh, you should pay additional for the tax. Is it okay? Jadi katanya kalau bawa kopernya lebih dari satu harus bayar lagi. Okay, sure, I will do it. Accepting, okay, menerima, okay, sure, gitu ya. Lalu ditanya lagi sama pegawai itunya, is there anything else can I do for you? Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, dia menawarkan, giving atau offering. No, thanks, it's enough. Oke, terima kasih, cukup. Ini udah menolak, udah tidak butuh bantuan lagi. Tadi bilang no thanks, you're welcome, here is your boarding pass. Ini boarding pass-nya, please be at the gate B 30 minutes before boarding. Have a nice flight. Thank you a lot, atau thanks a lot. Ini contoh dialog. Nah, kalian akan ibu tugaskan untuk membuat dialog yang ya minimal seperti inilah jumlahnya. Ada asking, harus ada accepting, harus ada giving, harus ada refusing. Semuanya yang tadi dijelaskan ada. Situasinya seperti apa? Jangan bebas, tapi kalian harus memilih salah satu dari 6 situasi yang ada di sini. Ini tugas pertama ya, dialogue of offering service. Choose one situation and make a dialogue of it. Pilih satu situasi yang ada di sini dari 6, lalu kalian buat dialognya seperti contoh sebelumnya yang tadi. Yang situasi pertama, you are a nurse in a hospital. Kalian adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit. Dialognya bebas, tapi situasinya kalian adalah seorang perawat. Kira-kira gimana dialognya? Lalu, you are a flight attendant on the plane. Kalian adalah seorang pramugari di dalam sebuah pesawat. And the third, you are a passenger in the train. Kalian adalah penumpang di dalam kereta. And the fourth, you are a customer in a restaurant. Kalian adalah customer restoran. Yang kelima, you are a cleaning service in public toilet. Kalian adalah seorang cleaning service di sebuah toilet umum. And the last one, you are a patient in dental clinic. Kalian adalah seorang pasien di klinik gigi. Gitu. Kejadiannya, skenarionya seperti apa itu terserah kalian. Pokoknya kalian perannya sebagai ini. Pilih salah satu. Dan submit to Google Classroom. Kalian kirimkan tugasnya ke Google Classroom. Submit your work to Google Classroom untuk kode 12DG3 yang ada di bawah ini. Yang di highlight kuning DP7K3O6. Kalian kirimkan dialognya langsung di postingan yang ini. Task 1 Dialogue of Offering Service. Tidak usah difoto di buku tulis, tidak usah, kalian langsung ketik saja di kolom jawaban postingan ini di Classroom ya. Okay, that's it for today's meeting. Good luck for your work. Thank you for your attention.